Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andriani. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Selako Timur. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sambas. Di sini saya akan bersama teman saya, yaitu rekan sejawat saya yang bernama Ibu Selvi Andriani. Beliau mengajar mata pelajaran matematika ya, Bu ya. Oke, kita mulai saja. Apa kabar Ibu Selvi? Oke, alhamdulillah ya. Ibu Selvi, saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu Selvi dan minta sedikit waktunya ya untuk sekedar berbincang-bincang atau berdiskusi. Bu Selvi, jadi pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi untuk nantinya Bu Selvi akan saya observasi ya di kelas ya Bu ya. Ada pun tujuannya Bu Selvi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya Ibu akan lebih siap dan lebih percaya diri gitu Bu ya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Selvi yang mungkin akan saya tanyakan ya kepada Bu Selvi. Langsung saja yang pertama Bu Selvi, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Selvi ajarkan di kelas nanti, yang akan Ibu capai? Nah, baik, tujuan pembelajaran saya di sini ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional. Yang kedua, peserta didik dapat menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mindfulness dengan teknik stop, murid dapat memiliki suasana hati yang tenang dan rileks. Baik Bu Selvi, jadi ada 3 tujuan Bu Selvi yang akan Ibu capai ya. Yang pertama tadi sudah Ibu Selvi bacakan, terus yang kedua Bu Selvi, untuk pembelajaran nantinya ya yang akan saya observasi, apa saja sih Bu Selvi area pengembangan yang akan Ibu inginkan gitu, yang akan Ibu kembangkan gitu Bu? Baik, untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu meningkatkan nilai-nilai karakter melalui penerapan prinsip disiplin positif. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Oke, baik. Jadi yang akan Ibu kembangkan itu penekanannya pada nilai karakter gitu Bu ya. Sesuai dengan karakter ya, itu profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya Bu Selvi, model atau metode atau pendekatan apa yang Ibu Selvi gunakan di pembelajaran nantinya? Di sini saya akan menggunakan model PBL atau Problem Basic Learning, di mana sintak atau langkah dalam pembelajaran yang pertama untuk mengorientasi pada masalah. Jadi siswa itu akan disuguhkan dengan sebuah masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, untuk membimbing penyelidikan dalam masalah tersebut. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya tersebut atau presentasi. Dan terakhir itu mengeksplorasi atau kesimpulan. Baik Bu Selvi, jadi model yang Ibu gunakan adalah PBL ya Bu ya. Selanjutnya strategi apa saja yang Ibu gunakan nantinya di dalam pembelajaran? Ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Adapun yang Ibu gunakan diferensiasi apa saja gitu Bu di dalam pembelajaran? Di dalam pembelajaran tersebut diferensiasi seperti dengan diferensiasi konten dan proses. Oke, kalau konten itu seperti apa Bu? Nanti di dalam pembelajaran itu akan ditampilkan video dan PPT yang akan saya sajikan. Baik Bu, kalau prosesnya itu kayak gimana gitu? Di akhir dari proses penyelidikan masalahnya itu akan siswa tersebut mempresentasikan hasil dari penyelidikan atau masalah yang diberikan. Oke, baik, sangat menarik ya Bu ya strategi yang Ibu gunakan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya sasaran kelasnya kelas berapa Bu? Akan dilaksanakan di kelas 7A. Oke, kapan Bu pelaksanaannya? Itu pada jam ke-4 dan ke-5. Oke, semoga nanti Bu ya di pembelajaran di kelas nanti maksimal dan mungkin apa yang Ibu rencanakan nanti di dalam pembelajaran itu akan apapun itu akan menghasilkan hasil yang maksimal juga Bu ya. Dan
itu saja Bu, saya rasa di kegiatan praobservasi ini. Nanti kita akan bertemu lagi Bu di kegiatan observasi dan juga tentunya pasca observasi Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktu Ibu, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Apa keterangannya? Siapa ini? Kemudian sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Masih ingat tentang kesepakatan kelas kita apa saja? Pertama, kelas saat jam berlangsung. Dua, menggunakan kaos saat berada di ketiga, menghargai teman dan lainnya. Kemudian Ibu akan menanya sedikit tentang apakah kalian hari ini sudah berbagi dengan sesama teman? Berbagi apa? Makanan apa? Kue. Ya, kue. Nah, seandainya kue tersebut kalian mempunyai satu buah kue. Kue tersebut kalian bagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian satu bagian tersebut kalian berikan kepada teman kalian. Berapa sisa kue yang kalian punya? Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu akan berhubungan dengan bilangan pecahan 1/2, 2/3, dan sebagainya. Sebelum itu kalian sudah tahu tentang KPK dan TTB? Untuk memasuki bilangan rasional tersebut kalian sudah paham akan menentukan KPK. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian yang termasuk bilangan rasional. Yang kedua, peserta didik dapat menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mindfulness. Nah, sebelumnya, ada yang mengetahui tentang bilangan rasional? Coba angkat tangan yang tahu tentang bilangan rasional. Apa itu yang dimaksud dengan bilangan rasional? Siapa? Amel. Ya, silakan Amel. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau untuk A dan B keduanya merupakan bilangan bulat dan tidak nol. Ingatkan, bilangan bulat dan tidak nol. Maka semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B disebut bilangan rasional. Pada sistem bilangan yang lebih luas lagi yaitu bilangan real. Semua bilangan yang tidak termasuk bilangan rasional disebut bilangan irasional. Contohnya 1/2. Nah, di dalam 1/2 tersebut
Di dalam bilangan rasional, 1 itu disebut dengan apa? Bilang atau bagian A. Dan 2 disebut dengan menyebut atau bagian B. Nah, sampai di situ ada mau ditanyakan? Oke, nah sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Dapatkah kalian menyatakan gambar di atas ke dalam bentuk pecahan? Apa gambar pertama? Apa? 1/4. Gambar kedua? 2/4. Gambar keempat? 2/6. Paham semuanya? Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan sebuah video. Silakan simak dan dengarkan dengan baik. Jadi kali ini Miss akan menjelaskan tentang bilangan rasional. Apakah bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah sebuah bilangan yang masuk ke dalam bilangan real. Bilangan rasional itu sendiri adalah sebuah bilangan yang dapat kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan, misalnya A per B, di mana A itu melambangkan pembilangan dan B melambangkan bentuk bilangan rasional tersebut. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya Miss akan menjelaskan bagaimana sih mengubah kata suatu ke dalam bentuk isi bilangan tersebut. Kita katanya sebagai bentuk rasional. Jadi Miss akan menjelaskan contoh satu. Di sini Miss menampilkan 2 contoh bilangan nih. Ada bilangan pecahan seperti yang akan dilihat dan ada bilangan desinil. Bilangan pecahannya merupakan 1/2 bentuk pecahan dari A per B seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana 1 adalah bilangnya dan 2 penunjukan, dan ada juga bilangan desinil yaitu 0,5. Bilangan pecahan dan desinil ini bernilai sama untuk dikatakan senilai. Gimana sih Miss bisa dikatakan senilai? Miss ada 2 cara nih untuk membuat kedua tersebut senilai. Karena jika diberikan bilangan pecahan seperti ini, 1/2, kita perhatikan penyebutnya saja. Penyebutnya harus kita bawa ke per 10K per 100 per 1000 per 10.000 dan seterusnya. Intinya dia harus palitannya adalah 1. Nah, gimana caranya? Kita lihat 1/2. Gimana sih caranya?
maka bisa tambahkan sedikit persediaan ini menjadi 1 kali 5 2 kali 5 adalah 1, 5 kali 10 perlu mengatakan 10 adalah 1 kali 5 maka bisa menjadikannya menjadi 0,5 tidak berarti itu bisa jadi 1 kali 2 adalah 1. Selanjutnya di sini Miss akan menjelaskan macam-macam bilangan rasional. Apa saja sih bilangan rasional itu? Yang pertama seperti contoh sebelumnya, B. Contohnya bisa sekarang misalnya 2 dan 3. Ya, contohnya bisa 2 sama ya. Yang kedua ini bisa maksudnya menjelaskan jika tadi bisa menjelaskan dari bentuk pecahan desimal, yang contoh kedua itu bisa mengungkap cara mengubah desimal ke pecahan. Nah, kita ambil bilangan 15-nya 1,8 koma menjadi per 10. Jadi kita buatkan dengan koma per 100 dan 100 dibuatkan dari 15 per 10. Contoh yang ketiga adalah 1/3. Nah, 1/3 ini merupakan bilangan dengan pola 2,3 dan seterusnya. Yang keempat, seperti yang dijelaskan tadi, prinsip penentuan koma bisa dibawakan ke 10 kali ke 100 sedemikian rupa. Karena penentuan tidak bisa dibawa ke 10 kali dibawa ke 100. Bawa ke 100 berarti 40 dikali dengan ya benar 25. Jadi pasti kita udah dikali 25. Kalau misalkan 17 100 kita akan mendapat kesimpulan bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa diubah ke pecahan. Melalui video tersebut ada bisa mengubah bentuk pecahan ke desimal? Udah bisa? Belum? Oke, nah Ibu jelaskan. Contoh kita ke 1/4 diubah ke bentuk desimal. Untuk mengubahnya ke bentuk desimal, penyebutnya berapa? 4. Penyebutnya 4 ini dibulatkan menjadi ke 10. Kalau tidak bisa ke 10 ke 100, kalau tidak bisa ke 100 ke 1000 dan seterusnya. Untuk 4 bisa diubah menjadi berapa? Bisa ke 10?
dikali 25. Jadi 14 dikali 25. Karena penyebutnya dikali 25, otomatis pembilangnya dikali 25. Sama dengan 1 kali 25. 25. 4 kali 25. 25 bagi 100. Ingatkan, kalau misalnya penyebutnya adalah 100, otomatis dia 2 angka di belakang koma. Pertama kita tulis angka 5 dengan 2, kemudian dikasih angka koma 0, atau 25 dibagi dengan 100. 25 bisa dibagi 100? Tidak. Hasilnya berapa? 25 kali berapa? 25 bagi 100 hasilnya 0. 0 kali 100? 0 kali 100? 25 dikurang 0. 25. Nah, 25 dibagi 100 bisa? Bisa nggak? Tidak. Naik koma, turun 0. 250 bagi 100. Bisa? Dapat? 2 kali 100. 200. Dikurang. Berapa hasilnya? 5? 50 bagi 100? Turun 0. 500 bagi 100. Dapat? 5 kali 100? 500. Dikurang? Jadi 20 per 100 sama dengan 0,25, atau lebih mudahnya seperti ini. 1/4 sama dengan 2 desimal. Tinggal dibagi susun. 1 dibagi 4. 1 bagi 4 bisa? Tidak. Dapat? 0. 0 kali 4? 0. Kurang 1. 1 bagi 4 tidak bisa, tidak? Tidak. Naik koma, turun 0. 10 bagi 4? 2 kali 4? 8. Dikurang. Hasilnya? 2 bisa bagi 4? Tidak. Turun 0. 20 dibagi 4? Dapat? 5. 5 dikali 4? 20. Hasilnya? Jadi sama dengan 0,25. Jadi boleh pakai langsung atau boleh pakai pembagian bersusun atau dipecahkan melalui pecahan. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan? Udah paham? Paham belum? Nah, Ibu panggil kelompok 4. Udah siap kelompok 4? Boleh tepuk tangan kepada kelompok 4.
Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra, dan saya Dewi Santi, dan saya Tiara, dan saya Devina, dan saya Rocky. Nomor 1. Jenis bilangan yang digunakan untuk menyatakan pizza adalah bilangan rasional dalam bentuk pecahan. Jenis bilangan yang digunakan untuk menyatakan suhu tubuh adalah bilangan rasional dalam bentuk desimal. Hidupkan makanan dan minuman pada tataran di atas yang masuk bilangan nasional. 1, 1, 2, 36, 18, 9, 15, 23. Perhatikan tabel di bawah ini. Nyatakan bilangan tersebut dalam bentuk A atau B sesuai ketentuan sebelumnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat dan B sama dengan 0. Bilangan bentuk A atau B sesuai ketentuan sebelumnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat dan B sama dengan 0. 1, 2,5, 5/2, 0,4, 4/10, 1/2, 3/2. 5. Ubahlah bilangan pecahan di bawah ini ke dalam bentuk desimal. A. 3/5 kali 2 sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. B. 20/8 sama dengan 8 bagi 20 sama dengan 2,5. C. 1/100 sama dengan 0,1. Sekian dari kami, sekian presentasi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengarkan jawaban dari temannya semua? Ada yang kira-kira kurang tepat jawabannya? Ada? Nomor berapa? Nomor 5 bagian bagian C. Kalau Hido mendapatkan berapa hasilnya bagian C? 0,01. Kelompok Nurita 0,01. Benar? Sama ada yang berbeda? Ada? Berapa jawabannya? Leandri, berapa jawaban kamu Leandri? 0,1. Jadi jawaban yang benar adalah 0,01. 1/200 diubah ke dalam bentuk desimal. 1/100 sama dengan kalau pembagian tersusun 1 dibagi 100. 1 dibagi 100 bisa? Tidak. Hasilnya 0 kali 100. 0. Turun
dijadikan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat. Ingatkan, hasil bagi dari bilangan bulat atau dapat dinyatakan dengan apa? B. Ya, atau B, di mana A dan C-nya merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Atau bilangan rasional merupakan bilangan anggota dari bilangan real. Nah, bilangan rasional ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menyatakan harga atau satuan dari suatu benda. Baiklah, dengan kesimpulan tersebut, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Untuk apresiasinya, tepuk tangan untuk diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi atas observasi yang telah kami lakukan kemarin. Di sini saya bersama Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Zaid Harisa dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Selvi Andriani. Selamat pagi Pak Zaid. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Pak Zaid? Luar biasa, sehat. Izinkan saya untuk memandu percakapan ini ya Pak ya. Ya, bukan Bu. Assalamualaikum Bu Selvi. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Selvi? Alhamdulillah baik. Oke. Baiklah Bu Selvi, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya atas observasi yang telah kita lakukan kemarin. Tujuannya yaitu bagaimana kita merefleksikan atau mengevaluasi atas observasi yang telah kita lakukan Bu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Ibu dan di sana juga Ibu bisa mengevaluasi apa saja sih yang perlu Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sudah siap Bu Selvi? Siap. Oke Bu Selvi. Baiklah, dalam melakukan percakapan ini kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan observasi Bu ya. Jadi pada hari ini yaitu percakapan pasca observasi. Yang akan saya tanyakan pertama kali yaitu bagaimana sih Bu Selvi atau perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Baik, perasaan saya untuk pembelajaran kemarin di awal-awal itu masih terasa nervous. Kemudian selang beberapa menit itu alhamdulillah udah lebih relax dan alhamdulillah itu pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, Ibu Selvi berarti Ibu Selvi dari awalnya yang nervous jadi kedepannya sudah menjadi relax dan santai gitu ya, menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, dari proses pembelajaran kemarin apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan gitu? Sejauh yang saya lihat itu proses pembelajaran yang saya terapkan itu sudah cukup sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik, saya lihat juga sudah sesuai dengan modul ajaran yang Ibu buat, apapun sintaks-sintaksnya ya. Dan selanjutnya Bu, adakah hal-hal yang sudah baik dari proses pembelajaran yang sudah Ibu istilahnya lakukan pada pembelajaran kemarin? Sejauh ini menurut saya sudah cukup baik dalam proses pembelajaran karena di situ saya sudah menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu di sana ada diferensiasi produk dan konten, namun masih terdapat sedikit kekurangan. Berarti Ibu sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ya, yaitu Ibu sudah menggunakan diferensiasi konten dan proses gitu Bu ya. Adakah hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan untuk pembelajaran yang selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Baik, yang pastinya pasti ada ya Bu ya. Seperti saya akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses diskusi, karena ketika dalam proses pembelajaran itu saya lihat bahwa masih terdapat beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam proses diskusinya. Apalagi di sini kan saya mengajar matematika,
Jadi di dalam proses diskusi itu ada beberapa satu atau dua siswa yang belum yang kurang aktif gitu. Jadi mungkin saya perlu meningkatkan kompetensi sosialnya dan emosionalnya yang perlu saya tingkatkan. Baik sekali. Jadi ibu ini kedepannya akan istilahnya memperbaiki atau yang perlu ibu tingkatkan yaitu tentang pembelajaran sosial emosionalnya ya. Selanjutnya Bu, apa sih rencana atau tindak lanjut ibu kedepannya dalam pembelajaran yang akan ibu lakukan selanjutnya? Mungkin yang pertama saya akan terus melakukan diferensiasi, yaitu tentunya diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Kemudian saya juga akan meningkatkan komunikasi dengan siswa agar yang menjadi prioritas saya dalam melakukan pembelajaran. Ibu Sofi sangat baik sekali ya. Berarti kedepannya ibu akan meningkatkan dalam hal yang pastinya konsisten menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu proses konten dan lainnya, dan juga memperbaiki komunikasi gitu ya. Bagaimana Ibu Selvi akan memperhatikan keterlibatan siswa gitu ya. Baik Bu Selvi, sekian dari tadi pertanyaan percakapan pasca observasi kita. Semoga saja di pembelajaran kedepannya apa yang ibu inginkan itu terrealisasi dengan baik ya Bu Selvi ya. Baiklah Pak Zaid, sekian dari percakapan pasca observasi kami. Kita langsung saja. Pak Zaid ada yang ingin dibicarakan? Cukup. Baiklah, sekian percakapan pasca observasi kami dari saya Yuli Andriani dan rekan sejauh saya Selvi Andriani. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.